Al-Quran itu kaya dan tidak akan fakir selepasnya. Justru itu tidak akan kaya seorang pun yang tanpa Al-Quran. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan kami dalam channel ngaji. Semoga perjumpaan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhitung perjumpaan yang baik bagi kita. Oke sahabatku sekalian, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali dari video saya yang sebelumnya, yang semuanya sudah saya siapkan di deskripsi. Di antaranya adalah kunci sukses dan kunci kekayaan. Sugih ya, semoga tambah sugih hati, sugih banyak, kaya hati dan kaya harta ya. Sahabatku sekalian, kunci sukses yang ketiga sesuai yang saya baca dari kitab Kaifa Takunu Ghaniyan adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran ya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena dalam hadis Kanjeng Nabi ngendikan Al-Quran ghaniyun la faqra ba'dahu wa la ghaniyun dunahu. Al-Quran itu kaya dan tidak akan fakir selepasnya. Justru itu tidak akan kaya seorang pun yang tanpa Al-Quran. Paham ya? Jadi Quran itu pokoknya sugih. Sugih apa wae ya, sugih ilmu, sugih bondo, sugih apa wae ning kono dimuat di dalam Al-Quran. Kita sering-seringlah membaca Al-Quran, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Orang yang banyak membaca Al-Quran itu selepasnya bukan tambah fakir, tapi ngendikanipun Kanjeng Nabi tambah sugih. Apalagi kalau orang itu hidup tanpa Al-Quran, tentu tidak akan bisa ya, tentu tidak akan bisa, khususon bagi sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kami yang muslim. Al-Quran ghaniyun la faqra ba'dahu wala ghaniyun dunahu. Ada enggak waktu yang paling baik untuk membaca Al-Quran? Sebenarnya untuk membaca Al-Quran itu tidak dibatasi kapan dan kapan waktunya, itu tidak dibatasi. Kalau mahalnya tempatnya ya tempat-tempat yang mulia ya, yang baik dan sangat baik kalau kita melihat awqatul istajabah, waktu-waktu yang mustajab itu ya, diantaranya antara maghrib dan isya itu bagus. Tahan diri, sempatkan untuk membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran di waktu petang, insya Allah di pagi hari semuanya akan mudah. Kalau di pertengahan malam bagaimana? Boleh dan baik membaca Al-Quran di pertengahan malam, asalkan membacanya nggak keras-keras ya, membacanya nggak keras-keras sehingga tetangga kita nggak bisa istirahat dengan bacaan kita. Itu justru malah tidak diperkenankan. Kalau kita membacanya dengan suara yang amat lantang, pakai sound system misalnya ya, kalau hanya di rumah sendiri, orang-orang di sekitar kita, no problem, tidak masalah. Baca Al-Quran ya, pagi, petang, malam baik untuk membaca Al-Quran. Itu sesuai dengan Kanjeng Nabi. Orang yang banyak membaca Al-Quran, Allah akan memberikan kecukupan bagi dirinya. Ada sih hadis lain yang menjelaskan tentang itu, yaitu annal baital ladzi yuqra'u fihil Qur'an yuktsaru khairahu wal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an yakillu khairahu. Jadi sesungguhnya rumah-rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an akan bertambah-tambah kebaikan, manakala rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an semakin sedikit kebaikannya. Jadi annal baital ladzi yuqra'u fihil Qur'an akan banyak kebaikan yang diperoleh seseorang. Jangan sampai rumah kita sunyikan dengan bacaan Al-Quran. Kalau rumahnya sering dibuat membaca Al-Quran, rejo, ramai, nampak enak, nampak anggun, sehingga rezeki akan berdatangan. Orang-orang yang datang ke rumahnya nggak ketakutan ya,
Kos-kosan bagaimana? Boleh lah kos-kosan. Ngekos ngontrak baca Al-Quran boleh, bagus, malah tambah apa? Tambah baik, auranya positif kan, yang penting auranya positif. Jadi ya sahabatku sekalian, sebagai ujung dari pembahasan tentang kunci-kunci sukses, kunci-kunci yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah takwa kepada Allah, istiqomah, bersyukur, banyak membaca Al-Quran. Sudah belum rumahnya dibacakan Al-Quran? Kalau belum, mulai saat ini kita bacakan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Dengan begitu rezeki akan mudah datangnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.